Terbaru pagar laut ada di Bekasi, Menteri Nusron Wahid kaget. Sudah 581 hektar memiliki SHGB, gimana nasib yang di Tangerang? Menteri Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional, ART BPN, Nusron Wahid terkejut setelah mengetahui pagar laut di perairan Kampung Paljaya, Kabupaten Bekasi, sudah memiliki sertifikat hak guna bangunan, SHGB, untuk seluas lebih dari 581 hektar. Nusron menyebut luas sertifikat perairan di area pagar laut Bekasi jauh lebih besar dibandingkan dengan area pagar laut di Desa Kohot, Kabupaten Tangerang. Nah, ini jumlahnya jauh lebih besar dari yang di Kohot, Tangerang, kata Nusron saat meninjau area pagar laut di perairan Kampung Paljaya. Dalam kesempatan tersebut, Nusron sempat menunjukkan denah perairan yang telah bersertifikat. Dari denah tersebut menunjukkan 90,159 hektar perairan telah bersertifikat atas nama PT Cikarang Listrindo dan 419,635 hektar perairan bersertifikat atas nama PT Mega Agung Nusantara, MEN. Selain dua perusahaan tersebut, terdapat pula 11 individu yang tercatat mempunyai sertifikat hak milik, SHM, di perairan Kampung Paljaya dengan luas sekitar 72,571 hektar. Namun, Nusron menduga terdapat manipulasi data pada aset milik 11 individu tersebut. Pasalnya, SHM aset seluas 72,571 hektar tersebut sebetulnya berasal dari aset tanah seluas 11 hektar yang tersebar di area darat Desa Segara Jaya. Adapun tanah seluas 11 hektar tersebut dimiliki oleh 84 orang dengan bidang tanah sebanyak 89 titik, yang merupakan hasil dari program pendaftaran tanah sistematis lengkap, PTSL, pada 2021. Namun setahun setelah menerima program PTSL, nomor identifikasi bangunan, NIB, milik 84 orang tersebut tiba-tiba berpindah secara misterius, dari yang semula di area darat berpindah ke area pagar laut. Ada 89 peta bidang tanah dimiliki oleh 84 orang, termasuk program PTSL Segara Jaya. Kemudian NIB-nya dipindah, dipakai. Nah, petanya dipindah. Itu lokasinya di sana yang sudah pada di pagar bambu itu, imbuh dia. Sebelumnya, Menteri Agraria dan Tata Ruang, Kepala Badan Pertanahan Nasional, ATR, BPN, Nusron Wahid, kenapa hanya baru 50 sertifikat hak guna bangunan, HGB, dan sertifikat hak milik, SHM, di kawasan pagar laut Tangerang telah dicabut, namun masih terdapat ratusan sertifikat lainnya yang nasibnya belum ditentukan. Total terdapat 263 bidang HGB dan 17 bidang SHM di area tersebut. Nusron Wahid mengungkapkan alasannya bahwa sisa sertifikat yang belum dicabut masih dalam proses peninjauan. Nusron mengatakan pihaknya akan membatalkan semua sertifikat jika memang diyakini bahwa bidangnya adalah benar-benar laut. Nusron menekankan pentingnya kehati-hatian dalam proses ini. Tapi, kalau masih ada wilayah abu-abu, kita pikir ulang dulu. Gitu loh. Kenapa? Ya karena memang ini proses pruden yang proses kita lakukan, katanya lagi. Ex-penyidik KPK, Yudi Purnomo Harahap menyebut kesaksian Kepala Desa Kohot, Arsin menjadi kunci terbongkarnya kasus pagar laut. Kesaksian Kepala Desa Kohot adalah kunci terbongkarnya kasus pagar laut, kata Yudi Purnomo Harahap dalam akun X pribadinya. Menurutnya, semua akan terbongkar baik penggelapan atau pemalsuan maupun pidana khusus seperti korupsi, kejahatan lingkungan dan lain-lain. Baik itu dugaan perkara pidana umum baik itu penggelapan atau pemalsuan maupun pidana khusus baik itu korupsi, kejahatan lingkungan dan sebagainya, pungkas Ketua Wadah Pegawai KPK 2018 hingga 2021 ini. Sementara, pihak kepolisian segera meminta keterangan sejumlah pihak dalam kasus pagar laut di perairan Kabupaten Tangerang, Banten. Pihak yang diperiksa diantaranya yang menertibkan sertifikat hak guna bangunan, SHGB, yakni Kepala Desa, Kades, Kohot dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Badan Pertanahan Nasional, ATR, BPN. Tentunya kita akan memanggil yang berkaitan dengan terbitnya SHGB, tentu saja itu kaitannya dengan lurah, kepala desa, kementerian ataupun BPN, kata Direktur Tindak Pidana Umum, Dirtipidum, Bareskrim Polri Brigjen Juhandani Raharjopuro. Namun, Juhandani menyebut saat ini belum ada pemeriksaan. Polri masih fokus mengumpulkan bahan keterangan. Kedepan setelah mengumpulkan bahan keterangan ini kami akan melakukan pemanggilan klarifikasi terhadap bahan-bahan yang kita dapatkan, ujar Jenderal Polisi Bintang 1 itu. Juhandani mengatakan Polri akan terus berkoordinasi dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan, KKP, terkait bahan keterangan yang didapatkan. Koordinasi juga dilakukan dengan Kejaksaan RI.